pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Masih semangat, Ge? Gak apa-apa, besok lebaran. Majelis GKJ Semarang Barat mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan kepada jemaat tamu yang beribadah bersama kami. Marilah kita dengan kesungguhan hati dan sukacita menghadap kehadirat Allah untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Didi Yulianto dengan tema khotbah menerima sebagai kawan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita menyatakan ungkapan syukur kita oleh karena cinta kasih Allah. Melalui ibadah Minggu Prapaskah hari yang keempat, mari kita masuki ibadah dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang kita puji dan sembah adalah Tuhan yang melimpahkan berkat-Nya bagi kita. Marilah kita naikkan pujian dengan rasa syukur, mari sembah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bersama mari kita masuki ibadah Minggu Prapaskah yang keempat ini dengan pengakuan di dalam hati kita yang demikian. Penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah selayaknya mengucap syukur karena Tuhan telah menerima kita sebagai anak-anak-Nya. Tuhan telah menerima kita sebagai anggota keluarga Allah. Oleh karena itu, marilah kita saling menerima satu dengan yang lain sebagai kawan. Teladan Kristus telah menunjukkan kasih yang tanpa syarat dan penerimaannya terhadap semua orang termasuk mereka yang dianggap dosa oleh masyarakat. Marilah kita mengangkat hati kita untuk memuji dan menyembah Kristus, Tuhan kita. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Mari bersama kita renungkan Yeremia 2 ayat 32 yang demikian. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak hari-hari yang tidak terbilang lamanya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali melupakan Tuhan. Kita berjalan sendiri seolah-olah kita mampu menjalani hidup tanpa Tuhan. Bahkan semakin berat kehidupan kita yang alami, kita justru semakin menjauh dan melupakan Tuhan. Maka mari dengan tulus hati kita merenungkan dan menyatakan penyesalan kita di hadapan Tuhan dengan lagu Ku Datang Kepadamu.
Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Tuhan berkenan menerima ungkapan penyesalan kita. Pertobatan yang tulus akan diterimanya. Maka di dalam Kristus Allah mengerjakan pengampunan dan penebusan dalam karyanya yang agung dan mulia. Sabdanya mengingatkan kita dalam Ulangan pasal 8 ayat 11 demikian. Hati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tiba saatnya bagi kita saat ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami, memberkati kami, dan menuntun kehidupan kami. Lebih-lebih saat ini Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk beribadah kepadamu, bahkan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sadar bahwa kami sebagai manusia lemah dan terbatas. Oleh karena itu kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami dan mentaati sabda-Mu. Hamba-Mu yang telah Tuhan pilih untuk membacakan firman-Mu, dan bahkan hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk mewartakan sabda-Mu ini, urapilah dengan hikmat dan kuasa yang dari surga. Sehingga dalam segala kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu ini, Tuhan sendirilah yang akan memampukan sehingga firman-Mu diberitakan dalam kebenaran. Dan melalui pemberitaan firman pada saat ini, biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan dan jemaat-Mu diberkati.
Terima kasih Bapa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yosua bab 5 ayat 9 sampai 12. Kitab Yosua 5 ayat 9 sampai 12. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Jeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berteh gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikian sabda Tuhan. Marilah kita tanggapi firman Tuhan dengan membaca Mazmur 32. Kita baca secara bersahutan. Saya akan membaca ayat pasal yang ganjil. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Selamanya aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Bacaan yang kedua dari 2 Korintus 5
ayat 16 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21 dari Alkitab TB2. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian sabda Tuhan. Bersama kita akan memperhatikan bacaan Injil yang pada saat ini bacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 32. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Lanjutkan ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya,
betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentu kita semua yang tidak hanya sanggup menjadi pembaca Alkitab, tetapi yang juga menyediakan diri berjuang melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara-saudara. Nah itu, kayaknya kok
kurang semangat, suasananya suasana liburan gitu ya. Jadi wis ora semangat gitu. Ning gereja ki jane ketoke rada-rada piye ngono. Gitu ndak Bapak Ibu? Ndak ya, luar biasa. Ada peribahasa lama yang cukup familiar, yang saya kira ini bukan peribahasa yang asing untuk kita semua. Gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang cetha welo-welo, gitu kira-kira. Pernah mendengar itu? Pernah. Di firman Tuhan juga ada yang mirip dengan itu. Balok di depan matamu tidak terlihat, sementara selumbar di mata saudaramu ya. Di mata saudaramu cetha welo-welo. Sebetulnya peribahasa ini mau mengisyaratkan tentang apa toh Bapak Ibu? Peribahasa ini sebetulnya mau menjelaskan tentang apa toh? Gajah di pelupuk mata itu sebelah mana ya? Sebelah sini ya. Berarti ini kan gajahe gitu. Ora ketok. Sementara ada semut jauh sana. Wah cetha welo-welo gamblang. Mau mengisyaratkan tentang apa sih sebetulnya peribahasa ini? Ya, menggambarkan tentang salah satu dimensi di dalam kehidupan manusia, yaitu bahwa betapa manusia itu seringkali kesulitan untuk melihat, menyadari kesalahan dan keberdosaan dirinya. Sementara kalau menilai, melihat kesalahan dan keberdosaan orang lain, semangatnya ora karuan. Ora umum semangatnya. Milo kan ada ungkapan lagi, entek ame kurang golek. Engko nek wis kentekan golek-golek kan gitu toh. Karena itu manusia. Gawan bayi manusia itu punya dimensi yang kayak begini ini. Muncul juga istilah ora iso ngilo gitoke dhewe. Ngilo gitoke dhewe iki kepiye? Ada dimensi di dalam kehidupan kita bahwa seringkali atau betapa manusia itu sering kangelan nek kon ndelok kesalahane dhewe, dosane dhewe, rasane iki kaya angel. Tapi nek kon menilai orang lain, menilai dosa dan salahnya orang lain, wah luar biasa, wasis banget. Wah cocok gitu. Saudara-saudara, dalam bacaan kita hari ini, dimensi itu ada. Bahkan dimensi itu menjadi sasaran utama pengajaran Kristus, terutama dalam bacaan Injil. Di mana Tuhan Yesus menentang dimensi yang demikian ini. Nah, seringkali kita menganggap hal ini menjadi sebuah kewajaran. Ya wajar toh Pak, manusiawi. Nek kita susah ngilo gitoke dhewe itu manusiawi Pak. Wajar. Wajar mboten menurut panjenengan? Duh, saestu wajar napa mboten? Kok juru rawani jawab? Manusia nek angel ngilo gitoke dhewe niku wajar mboten? Lah iki sing dadi masalah. Ya toh, salah meneh. Sesuatu yang sebetulnya menurut Kristus iki ora wajar, tapi oleh kita sebagai manusia diwajar-wajarke. Kita berusaha punya argumen membela bahwa ini wajarlah, manusiawi, aku kan bukan Tuhan, wajar. Sementara justru pengajaran Kristus hari ini enggak wajar, enggak bisa. Ini justru ditentang oleh Kristus. Kita melihat dalam bacaan kita perumpamaan tentang anak yang hilang.
Saya yakin ceritanya kita semua sudah hafal di luar kepala. Jadi ya kepalanya di luar sana itu sudah hafal ceritanya lah, bola bali. Tapi saya mengajak coba kita lihat secara konteksnya. Sebetulnya kenapa Yesus menyampaikan perumpamaan ini? Perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus untuk menjawab protesnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ketika ada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Tuhan Yesus untuk mendengarkan Dia. Jadi oleh masyarakat pada zaman itu Bapak Ibu, pemungut cukai itu dianggap sebagai orang yang berdosa. Kenapa? Karena bagi mereka iki wong ki aneh. Kamu itu bagian dari bangsaku, bangsa Yahudi. Tapi kok malah bekerja menjadi anak buahnya pemerintahan Romawi, menarik pajak kami gitu. Jadi ibaratnya kita orang-orang Indonesia dulu dijajah oleh Belanda gitu ya. Nah, ada orang-orang kita sendiri, orang-orang pribumi yang bekerja kepada orang-orang Belanda untuk nariki pajak wong-wong Indonesia. Nah, maka oleh orang-orang Indonesia itu dianggap sebagai oh iki dosane wah ora umum ditimbang lo blek langsung menurut mereka. Dan ditambah lagi dengan keterangan orang-orang berdosa. Nah, tidak dijelaskan apa maksudnya, tetapi yang jelas oleh masyarakat dianggap sebagai orang-orang berdosa. Menariknya, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu dikatakan kan biasanya, berarti tidak hanya sekali itu, tetapi sudah berulang kali mereka lakukan datang kepada Tuhan untuk mendengarkan Dia. Mendengarkan Dia itu tidak hanya sekedar teko ngrungokke nggih balik. Kayak wong kono kae lho nek ibadah minggu iki sing penting dandan terus gincunan mangkat ning gereja ngrungokke mantuk-mantuk karo guyu, nah terus balik wis gitu. Enggak hanya demikian, tetapi menyediakan diri untuk benar-benar menerima firman dan bertekad untuk mengubah cara hidupnya. Nah, melihat yang demikian ini, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, sebagai orang-orang yang merasa paling saleh, ora trimo. Maksudnya piye? Gusti Yesus iki kok malah menerima orang-orang berdosa, bahkan mangan bareng. Maksudnya piye iki? Nggak bisa kayak gitu. Nah, guna merespon itu Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Ibu bapak, saudara dan saudara, melalui perumpamaan anak yang hilang, sebetulnya hal sederhana yang mau ditekankan, yaitu tentang pengajaran bahwa Allah itu maha kasih dan pengampun. Sederhana kan? Sebetulnya perumpamaan yang panjang ini mau menekankan tentang betapa Allah itu maha kasih dan pengampun. Sehingga seberdosa apapun manusia di dunia ini, kalau dia mau datang kepadanya, mengakui keberdosaannya, menyesali perbuatan dosanya, bertekad mengubah hidupnya menjadi seturut dengan firman-Nya, dijamin akan diterima. Ya dicontohkan tadi, anak bungsu ya tadi ya, anak bungsu. Dia minta warisan, padahal bapaknya urung sedo iki. Kalau sekarang terjadi kan, wah iki ndongake bapakmu mati le kan gitu. Belum sedo kok wis dijaluk warisane gitu. Sudah dijaluk warisane, habis itu dihambur-hamburkan hanya untuk berfoya-foya, dilalah kemudian melarat. Bukan dilalah ya, memang akhirnya melarat. Melarat.
Tetapi dalam titik tertentu dia sadar bahwa Bapa aku berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Sehingga dia punya niat. Jadi awalnya kan dia punya niat yaitu saya akan datang kepada Bapa, saya akan matur bahwa aku berdosa, aku tidak layak dianggap sebagai anak lagi. Aku mau datang kepada Bapa mengakui segala dosa-dosaku, menyesali perbuatan dosa-dosaku, bahkan saya mau bekerja untuknya, kan gitu toh, mau menjadi salah satu upahanya, kan gitu. Tetapi lihat, ternyata gambaran si anak bungsu ini, apa yang dia ucapkan dalam rencananya tidak berhenti hanya menjadi wacana. Karena pada akhirnya ketika dia datang kepada Bapa, ngomong tenan. Saya berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saya tidak layak dianggap sebagai anak Bapa. Tetapi lihat, bahkan dari jauh Bapaknya sudah begitu bersukacita menyambutnya. Memeluknya, memberikan jubah yang terbaik, cincin dipakaikan, sepatu dipakaikan, disembelih ke sapi meneh. Sapa sing ora seneng? Betapa Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Pengampun. Seberdosanya apapun manusia di dunia ini, ada jaminan diterima menjadi anak-anaknya kalau dia mau datang bertobat kepadanya. Nah, saudara-saudara, identitas Allah yang Maha Kasih dan Pengampun itu mestinya juga menjadi identitas kita, atau setidaknya menjadi kompas bagi kita untuk menjalani hidup dalam berelasi dengan orang lain. Utamanya ketika kita menyadari kita adalah makhluk sosial, gak bisa hidup sendiri, kita hidup berkomunitas. Ya minimal di komunitas-komunitas terdekat kita, identitas Allah yang Maha Kasih dan Pengampun itu mestinya menjadi kompas yang mengarahkan kita. Sesuatu yang kita hidupi ketika kita berkomunitas. Menjadi bagian dari komunitas yang senantiasa mau mewujudkan kasih dan pengampunan terhadap sesama. Itu idealnya. Masalahnya Bapak Ibu, kenyataannya kita sebagai manusia itu sering hidup tidak ideal. Idealnya kan kita dalam berkomunitas itu menghidupi identitas Allah, wong kita diterima sebagai anak-anak Allah. Ning seringkali kita tidak demikian. Kita seringkali berperan seperti anak sulung mau. Di mana ketika si bungsu wis bertobat, datang kepada Tuhan, apa yang dilakukan si sulung? Ora trimo. Lho Pak, piye maksudnya? Aku loh selama ini bekerja untuk Bapak. Selama ini aku ngopeni ladang untuk Bapak. Kambing pun orang mbok keke Pak dinggo aku. Lah iki ngentek-entekke barang-barangmu, ngentek-entekke harta kekayaan, kok malah mbok belehke sapi. Enggak terima kan? Seringkali dalam kehidupan kita berkomunitas, hal yang demikian itu juga terjadi. Seringkali kita merasa bahwa kita lebih layak untuk menerima perlakuan-perlakuan yang baik dari Tuhan dibanding orang lain. Tadi, kita merasa lebih layak untuk menilai bahwa kowe luwih dosa. Dia lebih melanggar daripada saya. Saya selama ini sudah begini begitu untuk Tuhan. Saya jadi ingat, sudah pada nonton film The Last Supper? Sudah ya? Oh ada yang belum? Waduh, aku mau cerita nggak jadi spoiler ini. Ada bagian yang menurut saya menarik.
yaitu ketika Kayafas. Ceritanya sih saya yakin kita sudah pernah dengar ya. Kayafas itu berdoa kepada Tuhan. Isi doanya kira-kira begini. Tuhan, kenapa engkau berpihak kepada dia? Dia itu Yesus. Setiap apa yang dikatakan kok dirungokke orang-orang. Setiap apa yang dikatakan kok didengarkan orang-orang, diikuti orang-orang. Aku bendino ngurusi bait Allah. Aku bendino ngurusi umatmu. Kenapa engkau malah berpihak ke dia? Kadang-kadang dalam hidup berkomunitas, termasuk mungkin di dalam gereja, hal-hal demikian juga terjadi. Ada jemaat sing ora tahu tindak ning gereja, sebutane Krisno gitu. Kristene nek bujono. Angger bujono rawuh, nek ora bujono ora. Seringkali apa tanggapan orang-orang yang rajin bergereja? Kok dengaren tindak gereja barang mesti ono karepe iki. Itu baru salah satu. Dan ada contoh-contoh yang lain. Contoh begini deh. 10 hukum Tuhan itu yang biasanya paling disorot ke hukum yang keberapa? Di gereja. Dari 10 hukum Tuhan yang paling sering disorot berapa? 7. Ya toh? Pelanggaran hukum ke-7 paling disorot. Kalau ada orang yang jatuh pada hukum ke-7, wah, tekan ngendi pokoknya dicerita-ceritake. Kita lupa bahwa ada hukum-hukum yang lain yang kadang-kadang kita justru melanggar loh. Kita menilai orang yang melanggar hukum ke-7 itu, wah dosanya luar biasa gede, ora umum. Bagaimana dengan hukum ke-4, ke-5 dan seterusnya? Bagaimana dengan menghormati orang tua? Bagaimana dengan hukum yang jangan bersaksi dusta? Apakah semua yang hadir di sini tidak pernah ngapusi? Kayaknya pernah, saya ya pernah kok. Tetapi kan, lah itu penyakitnya manusia itu gitu. Kita merasa apa ya, punya argumen. Loh, saya begini itu ada alasannya. Bisa saya jelaskan maksudnya ini loh. Aku dimaksud apa wis toh. Ketika kita yang berbuat, kita akan berupaya cari argumen. Tapi coba kalau orang lain yang berbuat. Wah, ora iso. Apa meneh coba delok keluargane kayak koyo ngono dan sebagainya. Maka ini justru menjadi pelajaran bagi kita. Seringkali kita menilai orang yang jatuh pada hukum tertentu itu rasanya koyo dia lebih berdosa daripada kita. Padahal kita juga melanggar hukum yang lain. Maka hidupilah hukum yang ke-11. Apa itu hukum ke-11? Jangan ketahuan. Mau sak dosa-dosane nek ora ketahuan iki mesti wah aman, slamet ngono. Ning bar kuwi ora iso turu mesti. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi saya kira peristiwa atau perumpamaan ini kok sangat dekat dengan kita. Kalau mau melihat dari si anak bungsu, kita ya kaya ngono kok. Kurang apa anggone Gusti Allah mengasihi kita? Kurang apa anggone Gusti Allah mencintai kita, memberkati kita? Tapi seringkali justru kita pilih untuk lungo, untuk mengabaikan demi mengikuti keinginan kita. Tapi Tuhan memberi ruang karena Tuhan Maha Kasih dan Pengampun. Di sisi lain kadang-kadang kita juga berperan seperti si anak sulung. Segala macam keaktifan kita, kesalehan ritual kita, bukannya membuat kita semakin rendah hati, tapi malah membuat kita merasa diri paling. Jadi godaan manusia itu katanya kalau untuk laki-laki kan harta, tahta, wanita. Kalau untuk perempuan diskon, katanya gitu ya.
mbok bar tuku klambi nek ana diskon kudu mangkat. Wah, ini lumayan, beli 1 dapat 2. Nah, ada satu lagi godaannya yang dialami oleh semua manusia, tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan. Godaan untuk merasa aku luweh daripada yang lain. Nah, Bu Bapak, saudara dan saudara, sekali lagi, kalau kita melihat kenyataan yang demikian, bagaimana bisa kita menjadi komunitas yang solid dan bertumbuh? Bagaimana bisa kita menjadi komunitas yang solid dan bertumbuh kalau masing-masing kita masih menghidupi dimensi itu tadi, masih mewajarkan dimensi itu tadi? Itulah sebabnya dalam firman-Nya Tuhan Yesus menegaskan bagi kita untuk membuang dimensi itu. Dengan cara apa? Sederhana. Caranya adalah belajar ngrumangsani. Nah, ngrumangsani, ada apa sih yang harus kita sadari? Apa sih sing kudu dirumangsani oleh kita? Dari bacaan ini saya mengusulkan ada 3 hal. Hal-hal yang perlu kita rumangsani. Nah, semoga 3 hal ini bisa menjadi sangu kita semua untuk liburan. Karena kayaknya setelah ibadah ini sudah punya agenda untuk liburan kemana-mana. Maka tak sangoni gitu ya. Bukan tak sangoni, saya juga disangoni gitu. Ini sangune saka Gusti Yesus. Mari kita belajar yang pertama, ngrumangsani aku wong dosa yang sudah diterima dan diampuni oleh Tuhan. Maka semestinya saya menjadi orang yang merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan rumangsane paling layak, tapi justru menyadari diri. Aku wong dosa yang sudah diampuni Tuhan. Dibandingkan dengan orang lain, podo aku ya wong dosa. Ora ana dosa cilik, ora ana dosa gede. Dosa ya dosa. Dan aku wong dosa. Tapi Tuhan berkenan menerima kita menjadi anak-anaknya. Tuhan berkenan mengampuni kita. Yang kedua, kita belajar ngrumangsani bahwa aku tidak diberi kuasa sedikit pun untuk menghakimi orang lain berdasarkan ukuran ego kita. Sebagaimana anak sulung tadi. Siapa yang memberi kuasa kepada anak sulung untuk protes? Enggak ada. Tetapi toh seringkali kita berperan seperti si anak sulung tadi. Tadi melanjutkan ceritanya si Kayafas tadi. Bahkan di film itu peristiwa atau tindakan penghakiman terhadap Yesus itu justru malah yang ditonjolkan di film yang terjadi di bait Allah. Itu berarti bahwa penghakiman yang seringkali muncul itu terjadi di tengah-tengah orang-orang yang secara kesalehan nampak lebih. Orang-orang yang nampak lebih saleh, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang lebih ketok saleh justru rentan untuk melakukan penghakiman. Ingat, mari kita belajar ngrumangsani. Kita enggak diberi kuasa sedikit pun untuk menghakimi yang lain berdasarkan ukuran kita. Yang ketiga, yang terakhir, belajar ngerumangsani bahwa aku dilibatkan Tuhan untuk menyatakan berita kasih dan pengampunan kepada dunia. Oleh karena itu mestinya bukan utama, bukan terutama kita golek-golek kesalahan orang lain, bukan terutama kita menilai kesalahan orang lain, tapi bagaimana kita berupaya mewujudkan kasih dan pengampunan kepada orang lain sehingga mereka menyadari
betapa perlunya datang kepada Tuhan. Dengan menyadari, ngerumangsani 3 hal ini, saya kira akan menolong kita untuk membangun dan memelihara kehidupan komunitas kita untuk menjadi komunitas yang semakin solid dan bertumbuh seturut kehendak Tuhan. Sejauh kita masih menganggap wajar dimensi kehidupan yang tadi, percayalah komunitas kita tidak akan bertumbuh. Bahkan komunitas kita akan hancur. Tetapi ketika kita mau belajar dari firman Tuhan ini, belajar ngrumangsani, aku podo dosane, tetapi Tuhan berkenan menerimaku, mengampuniku, menganggapku menjadi anak-anaknya. Maka aku juga berupaya menerima sesama sebagai kawanku, bukan sebagai pihak yang harus saya kalahkan, pihak yang harus saya hakimi. Ngerumangsani bahwa saya tidak diberi kuasa untuk menghakimi orang lain berdasarkan ukuran ego saya. Dan ngerumangsani aku dilibatkan Tuhan untuk memberitakan kasih dan pengampunan. Karena itulah identitas Allah yang mestinya kita hidupi dalam keseharian kita. Selamat berjuang di tengah-tengah liburan ini. Gusti berkahi. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita ungkapkan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli yang kita nyanyikan.
Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus di dalam doa dengan penuh ucapan syukur atas firman yang kami terima hari ini. Firman-Mu meneguhkan kami untuk terus berjuang menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Hidup meneladan apa yang menjadi identitas Engkau. Namun demikian firman-Mu juga menegur kami. Karena seringkali kami belum seturut dengan kehendak-Mu, melainkan kami hidup hanya memperjuangkan ego kami sendiri. Maka kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, serta mohon tuntunan-Mu untuk dapat mewujudkan sabda-Mu ini dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah rasa syukur atas firman yang sudah kami terima hari ini, bersama-sama kami memohon berkat dan penyertaan Tuhan untuk beberapa hal yang menjadi pergumulan dan kerinduan kami di tengah kami bergereja di GKJ Semarang Barat. Segala rancangan program gereja yang sudah dirancang, kiranya Tuhan berkati sehingga semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan melalui setiap kegiatan-kegiatan gereja-Mu, melalui program-program gereja-Mu, menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan melalui gereja-Mu ini. Dan menjadikan gereja-Mu ini semakin hari semakin mewujudkan fungsi panggilannya sebagaimana Engkau kehendaki. Oleh karena itu kami mohonkan berkat-Mu untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja-Mu GKJ Semarang Barat ini. Baik itu para penatua, pendeta, diaken, pengurus komisi, tenaga kantor, koster, penjaga gereja, panitia-panitia yang ada, tim-tim yang ada, semuanya yang ambil bagian dalam pelayanan di GKJ Semarang Barat ini, Tuhan berkati sehingga setiap kami dimampukan untuk senantiasa memurnikan motivasi pelayanan kami yang seutuhnya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian pula seluruh jemaat-Mu, kiranya juga Tuhan pimpin dan sertai sehingga kami bisa bersinergi, berjuang bersama, mewujudkan GKJ Semarang Barat yang hidup seturut dengan fungsi panggilannya. Pada saat ini ya Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu untuk jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka masing-masing. Baik mereka yang bergumul dengan pendidikan, bergumul dengan pekerjaan, pasangan hidup, pergumulan menantikan kehadiran buah hati dari pernikahan mereka, pergumulan di keluarga, baik itu masalah ekonomi, relasi, dan yang lain-lainnya. Kami mohon Tuhan berkenan menyertai memberkati seluruh jemaat-Mu, sehingga setiap kami menghadapi pergumulan kami bersama dengan Tuhan, dan kami mewujudkan ketaatan dan kesetiaannya kepada-Mu. Pula saudara-saudara kami yang bergumul dengan kesehatan karena saat ini sedang sakit atau dalam proses pemulihan, kami mohonkan berkat Tuhan untuk Bapak Wagio, Ibu Suparman, Ibu Sikun Tamsir, Ibu Esther Suresno, Ibu Sutoyo, Ibu Sahari, Ibu Rita Novianingrum, Bapak Warsito, Ibu Edi, Ibu Budiarti Sumarjono, Ibu Sugeng, Ibu dari Ibu Nuril, saudara kami Dinda. Juga kami mohon berkat-Mu untuk Bapak Tri Pranoto, Bapak Haryanto, Bapak Parti, Bapak Hariwiono, Ibu Sutinah, Ibu Suharso Hadi, Bapak Wisnuwardana. Demikian pula untuk Ibu Sarimin, Ibu Endang Wahyu Sejati, Bapak Rakijan, Ibu Aprilia Mulyasih, anak Ocha, putra dari Bapak Yosef, Ibu Trihastuti Kantinugroho,
serta saudara kami dari Christina Eti. Ya Bapak, demikian pula kami mohonkan berkat-Mu untuk Bapak Sisminarto, Bapak Joko Triyono, Bapak Rendra Cahyati, Bapak Bejo Hartono, Ibu Diah Hekawati Laksitaningrum, Ibu Sulaksono, Bapak Simon Jatmiko, Ibu Lagiman, Ibu Nunu Arumiati, Ibu Budi Lestari Lapin, Bapak Agus Sulistianto, dan mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menjamah saudara-saudara kami dan saudara-saudara kami bisa mendapatkan pemulihan yang dari Tuhan. Demikian pula kami mohonkan berkat-Mu untuk para ahli yuswa, di antaranya ada Bapak Joko Suwardomo, Bapak Tarno Handoyo, Ibu Muriatini Sukarjo, Ibu Sutoyo, Ibu Suparto, Ibu Wahino, Ibu Kamantian, Ibu Suripto, Ibu Kamarsih, Bapak Ibu Subarjo, Ibu Sunarto Tiwi, Ibu Sunarti Budi Purwanto, Bapak Sudarno, Ibu Markus Warno, Ibu Sutarsi, Sudarman Yuse, dan mungkin ada yuswa yang lain yang belum dapat kami sebutkan. Tuhan sertai dan berkati saudara kami hati yuswa ini sehingga mereka tetap memegang teguh iman percayanya sampai akhir. Tidak lupa kami mohonkan berkat-Mu untuk keluarga Bapak Pendeta Setioko yang secara manusiawi tentu masih dalam suasana kesedihan dan kedukaan karena Engkau telah memanggil pulang kembali hamba-Mu yang setia, Ibu Suparti. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon berkat dari Tuhan kiranya kepada Bapak Pendeta Setioko, Ibu Katarina, Mas Otniel, Mas Yoel, dan juga keluarga besar yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan karuniakan berkat penghiburan dan kekuatan sehingga mereka dimampukan untuk bisa melihat karya agung Tuhan dalam peristiwa tersebut sebagai rancangan yang terbaik dan bahkan membangun untuk kehidupan mereka ke depannya. Kami mohonkan berkat-Mu untuk rencana ibadah pemakaman pada hari ini yang akan dilayani oleh GKJ Kronelan Sukoharjo. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati sehingga semua berjalan dengan lancar dan mereka semua dapat memakamkan jenazah dengan penuh hormat, dengan penuh hikmat, mengembalikannya kepada Tuhan. Ya Bapak, tidak lupa kami serahkan bangsa dan negara Indonesia dalam segala pergumulannya, terutama di akhir-akhir ini. Hiruk pikuk polemik yang sedang bermunculan, kiranya Tuhan berkati sehingga baik para pemerintahan maupun seluruh masyarakat dapat bersama-sama membangun sinergi menjadikan Indonesia ini negara yang penuh dengan damai sejahtera dan berkat-berkat yang melimpah. Utamanya lagi untuk kota Semarang, Tuhan sertai, Tuhan berkati, kiranya kota Semarang menjadi kota yang toleran, kota yang penuh dengan kerukunan dan damai sejahtera-Mu. Pula lembaga-lembaga Kristen yang terus berjuang untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan di dunia ini, Tuhan berkati sehingga mereka senantiasa memiliki semangat yang teguh untuk melayani Tuhan dalam bidang-bidang mereka masing-masing. Ya Tuhan, masih ada banyak hal lagi yang menjadi kerinduan dan permohonan kami, tapi kami sadar atas segala kelemahan dan keberdosaan kami. Oleh karena itu biarlah semua ini kami serahkan dalam rancangan Tuhan. Termasuk juga setiap kami dan siapapun yang dalam masa-masa ini akan menjalankan perjalanan yang cukup jauh untuk mudik dan sebagainya. Tuhan kiranya sertai dan berkati kami semua. Kami serahkan semua ini dalam rancangan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya rancangan Tuhan atas hidup kami adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami mohonkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hidup kita hendaknya dipersembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Marilah kita nyanyikan lagu Syukur Padamu ya Allah. Marilah kita berdoa dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, hari ini Engkau berikan kesempatan buat kami untuk mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat memperlebar kerajaan-Mu saja. Dan kami berdoa untuk para pengelola, kiranya dapat mengelola dengan baik dan berguna bagi kerajaan-Mu. Kami juga berdoa, kami juga berterima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebentar lagi kami akan pulang. Kiranya Tuhan berkati kami dan Tuhan tuntun kami. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin akan liburan dan mudik lebaran. Kiranya Tuhan tuntun dan Tuhan sertai. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kasihmu kepada sesama. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Ini dan selama-lamanya. Pergilah dalam sukacita, ingatlah sabda Tuhan, jalanilah hidup dengan rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Tuhan mengiring saudara dengan berkat-Nya. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara di dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Sebab Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah di gedung gereja ini telah usai. Selanjutnya kita akan mewujudkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Selamat hari Minggu, selamat mudik lebaran, selamat liburan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita tutup ibadah ini dengan memujikan Tuhan, tolonglah bangunkan iman.